Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria ya dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini Ibu akan melakukan demonstrasi atau uji beberapa indikator ya. Sebelum Ibu melakukan demonstrasinya, Ibu jelaskan sedikit tentang beberapa indikator perubahan warna dan rentang pH-nya. Yang pertama ya, indikator metil merah. Dalam senyawa asam nanti dia berwarna merah, dalam senyawa basa berwarna kuning. Saat dia berwarna merah, pH-nya itu adalah 4,2 ke bawah. Saat berwarna kuning, pH-nya 6,3 ke atas. Kemudian yang kedua, metil oranye atau metil jingga. Dalam senyawa asam dia berwarna oranye, dalam senyawa basa dia berwarna kuning. Saat dia berwarna oranye, pH-nya 3,1 ke bawah. Saat berwarna kuning, pH-nya 4,4 ke atas, ya, atau di atas 4,4. Kemudian yang ketiga, fenolphthalein. Dalam senyawa asam dia tidak berwarna. Dalam senyawa basa berwarna merah pink ya. Kemudian saat tidak berwarna itu pH-nya 8,3 ke bawah. Saat merah pink berarti pH-nya 10,0 ke atas. Timol biru. Dalam senyawa asam berwarna merah, dalam senyawa basa berwarna kuning. Saat berwarna merah 1,2 ke bawah pH-nya, saat warna kuning 2,8 ke atas. Bromfenol biru. Saat untuk senyawa asam kuning, untuk senyawa basa ungu kebiruan. Saat berwarna kuning pH-nya berarti 3,0 ke bawah. Saat berwarna ungu kebiruan 4,6 ke atas. Kemudian klorofenol biru, suasana asam kuning, dalam basa merah. Warna kuning 4,8 ke bawah pH-nya, warna merah 6,4 ke atas. Bromtimol biru, senyawa asam dia kuning, dalam senyawa basa biru. Saat berwarna kuning, pH-nya 6,0 ke bawah, saat berwarna biru 7,6 ke atas. Kresol merah, dalam asam berwarna kuning, dalam basa berwarna merah. Rentang pH-nya 7,2 itu berwarna kuning, 8,8 ke atas berwarna merah. Oke ya, sebenarnya hampir sama ya, bisa kamu pahami dengan penjelasan Ibu. Cuma dalam hal ini nanti Ibu hanya melakukan uji coba yang ketiga ini ya. Uji coba yang ketiga ini yaitu metil merah, metil oranye, dan fenolphthalein. Coba kita lihat lagi, ini adalah uji beberapa indikator yang sudah dilakukan orang dan ini saya ambil dari buku. Ini hanya untuk pembanding saja nanti ya. Yang digunakan adalah indikator fenolphthalein, metil oranye atau metil jingga, bromtimol biru, dan metil purple. Untuk fenolphthalein tadi sudah kita lihat. Saat dia asam, senyawa asam, ini berarti asam, tidak berwarna, pH-nya 8,2. Saat dia basa, itu pH 10, dia berwarna pink ya. Kemudian metil oranye atau metil jingga. Di dalam asam dia berwarna oranye atau jingga, dalam basa dia berwarna kuning lah basa. Metil oranye berwarna jingga pH 3,2, berwarna kuning pH-nya 4,4. Kemudian BTB atau bromtimol blue, dalam asam dia berwarna kuning dengan pH 6. Kemudian dalam basa dia berwarna biru pH 7,6. Oke. Sekarang Ibu akan melakukan uji coba atau demonstrasi ya, demonstrasi indikator yang ketiga ini, metil merah, metil oranye, fenolphthalein untuk uji asam dan basa. Asam yang saya gunakan, saya pilih itu ya, asamnya adalah CH3COOH. Basa yang saya pakai adalah NaOH. Jadi asamnya CH3COH, basanya NaOH. Dengan menggunakan
3 indikator metil merah, metil oranye, dan fenolftalein. Oke, sekarang kamu perhatikan demonstrasi yang Ibu lakukan. Oke, Ibu akan melakukan demonstrasi untuk uji indikator ya. Jadi indikator itu sebenarnya indicate yang menunjukkan apakah zat itu asam atau basa. Tentu di dalam senyawa asam akan berbeda dengan di dalam senyawa basa. Yang pertama kita ujikan fenolftalein saja deh. Ini indikator fenolftalein. Ya, kamu tahu bahwa fenolftalein itu di dalam senyawa asam dia tidak berwarna. Kemudian dalam senyawa basa akan berwarna merah ya. Rentang pH-nya untuk fenolftalein itu 8,3 sampai 10. Itu artinya jika dia tidak berwarna itu adalah pH-nya sekitar 8,3 ya. Jika dia berwarna merah berarti pH-nya sekitar 10. Sekarang kita cobakan ya. Ini sudah ada zat di sini. Ini ada senyawa asam dan basa ya. Ini yang kita ujikan senyawa asam dan basa. Nah, ini adalah asam asetat. Kita akan uji asam asetat. Kemudian yang 3 ini adalah natrium hidroksida ya. Sekarang kita ujikan yang pertama. Itu yang pertama ini asam. Senyawa asam asetat. Dengan uji indikator fenolftalein ya. Kita teteskan fenolftalein ke dalam senyawa asam. Sekitar 2-3 tetes ya. Kita kocok sebentar, kamu amati. Tidak ada perubahan warna ya. Kita taruh lagi di sini ya. Sekarang kita ambil senyawa basa. Ini senyawa basa. Kita teteskan fenolftalein. Kita kocok sebentar. Nah, sekarang kamu lihat apa yang terjadi? Ya, terjadi warna merah, senyawanya menjadi berwarna merah. Nah, sekarang kita lihat nih, kita bandingkan. Di dalam asam, ya, di dalam asam, indikator fenolftalein tidak berwarna. Di dalam senyawa basa, indikator fenolftalein berwarna merah. Jadi, di dalam asam tidak berwarna ini berarti pH-nya sekitar 8,3 ke bawah, ya, 8,3. Sementara ini fenolftalein kita masukkan dalam basa berwarna merah, pH-nya sekitar 10 ya. Karena rentang fenolftalein itu dari 8,3 sampai 10. 8,3 berarti asam, tidak berwarna. 10 itu berwarna pink, menunjukkan dia adalah basa. Oke, itulah indikator yang pertama. Metil merah. Untuk metil merah, di dalam senyawa asam dia berwarna merah. Dalam senyawa asam berwarna merah. Di dalam senyawa basa berwarna kuning. Untuk rentang pH-nya antara 4,2 sampai 6,3. Artinya nanti kalau dia berwarna merah pH-nya 4, berwarna kuning pH-nya sekitar 6. Oke, langsung kita ujikan. Ini asam. Kita teteskan metil merah ya. Ini tadi asam asetat. Asam asetat, metil merah. Ini metil merah. Nah, kita teteskan, kamu perhatikan. Kita aduk. Kamu amati apa yang terjadi? Jadi warna merah ya, warnanya merah. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang basa. Ini senyawa basa. Ini tadi basanya adalah NaOH ya. Kita teteskan metil merah. Kita aduk. Sekarang kamu amati warna apa yang terbentuk? Warna kuning ya. Jadi tadi kita lihat di sini menggunakan indikator metil merah,
senyawa asam berwarna merah, senyawa basa berwarna kuning. Dalam senyawa asam berwarna merah ini pH-nya sekitar 4. Dalam senyawa basa berwarna kuning ini pH-nya sekitar 6, ya. Oke. Kita ujikan yang terakhir, ya. Yang terakhir dengan menggunakan metil jingga, ya. Dengan menggunakan metil jingga atau metil oranye. Ini senyawa asam, masih tetap asam asetat. Saya ujikan asam asetat. Ya, saya ulangi dulu ya. Untuk metil jingga di dalam asam akan berwarna oranye, di dalam basa akan berwarna kuning. Nah, pH-nya, rentang pH-nya itu 3,1 sampai 4,4. Artinya kalau dia oranye itu pH-nya sekitar 3,1 atau 3. Kemudian kalau dia warna kuning berarti pH-nya sekitar 4,4. Sekarang kita ujikan ini asam. Teteskan metil jingga. Kamu lihat warnanya? Warna jingga, ya. Warnanya jingga. Sekarang kita cobakan untuk senyawa basa. Kita cobakan senyawa basa. Kita teteskan metil oranye. Kamu lihat warnanya menjadi kuning. Nah, sehingga kalau kita lihat ini indikator metil jingga atau metil oranye. Di dalam asam berwarna oranye atau jingga, ya. Di dalam basa berwarna kuning. Yang warna jingga ini pH-nya sekitar 3, warna kuning ini pH-nya sekitar 4, ya. Jadi itulah uji indikator. Jadi indikator bisa kita gunakan untuk menguji apakah senyawa itu asam atau basa. Tentu dengan memberikan warna yang berbeda-beda di dalam senyawa asam dan senyawa basa. Nah, sekian penjelasan untuk pagi ini. Semoga kamu paham dengan demonstrasi yang Ibu berikan. Tetap semangat dalam masa pandemi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share video di channel ini ya teman-teman. Terima kasih.